Masih di Hot Room, sampailah kita di segmen terakhir. Di segmen terakhir ini saya akan mempersilahkan setiap narasumber untuk membuat closing statement. Tapi saya ada permintaan agar setiap narasumber membuat pernyataan kira-kira apa nasib dari Ganjar di pemilu tahun 2004 dan kira-kira siapa calon presiden dan wakil presiden di tahun 2004. Silakan pertama dari Bapak Kapitra. Apakah akhirnya nanti Hotman Paris juga masuk? Silakan pendapat Bapak. Ya, saya pikir Ganjar tetap ada di PDIP. Apakah dia dicalonkan atau tidak, Ganjar adalah seorang politisi yang santun dan yang sangat loyal. Yang kedua, siapa yang akan menjadi calon presiden, wakil presiden 2024? Yang pasti bukanlah Immanuel sama San Mustafa. Tapi kemungkinan bisa Kapitra dengan Hotman Paris. Terima kasih Pak San Mustafa. Ya, pertama ini kan masih panjang nih perjalanan politik. Dan memang tidak sederhana yang coba kita bicarakan, walaupun sudah ada nama-nama yang muncul. Karena memang dengan threshold 20% untuk calon presiden, ini kan membutuhkan banyak koalisi. Dan PDI pun walaupun misalnya sudah 20%, dia juga belum tentu bisa mau sendirian, kan pasti akan cari mitra koalisi. Nah, untuk mencari mitra koalisi, ini juga kan tidak gampang juga kan gitu loh. Karena rata-rata tidak mencukupi untuk mencalonkan presiden. Nah, untuk mencari mitra koalisi juga itu kan butuh seni juga, Pak Cipta. Nasib Ganjar bagaimana? Nah, kalau untuk nasib Ganjar tentu ditentukan oleh dua lah. Ganjar itu sendiri dan PDIP itu sendiri. Jadi tergantung PDIP-nya sendiri dan Pak Ganjarnya sendiri. Ya itulah yang akan menentukan masa depan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Cipta. Kalau Pak Ganjar Legowo tidak dicalonkan oleh PDIP, ya tadi saya katakan kemungkinan bisa out Pak Ganjar. Tapi ada kemungkinan dia akan sabar, nunggu 5 tahun lagi. Berapa sih Mas Toto 5 tahun lagi umur Ganjar? Waduh, 57 dalam politik masih muda sekali. Masih kemungkinan dia sabar. Kemudian sahabatnya, pendukungnya Pak Ganjar, Pak Immanuel Ebenezer. Apa kesimpulan saudara? Saya karena berangkatnya dari sebuah optimisme, karena saya pendukung Mas Ganjar, saya punya keyakinan sekali bahwa 2024 nanti Mas Ganjar terpilih menjadi presiden. Pertama itu, kedua, saya yakin sekali beliau itu adalah kehendak rakyat. Rakyat punya cara sendiri untuk memberi sanksi terhadap siapapun partai yang coba untuk menghalangi pencalonannya. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi, vox Dei. Terima kasih. Terima kasih. Pak Junarto. Iya, poin pentingnya sih adalah bagaimana para elit pengambil keputusan nih, nanti kan ada threshold tadi Kang Saan sudah mengatakan, dengan bagaimana ramainya pembicaraan tentang Ganjar, tentang Anies, tentang Ridwan Kamil, yang nama-namanya walaupun bukan milik partai tapi ternyata lebih disukai publik. Ya. Harusnya ini jadi pecutan buat pemilik partai, pengambil keputusan untuk berpikir bahwa keputusan mereka itu tidak boleh jauh dengan apa yang disuarakan oleh publik. Itu poin yang paling penting. Kalau saya pribadi, tanpa melihat diri saya sebagai seorang analis politik, saya ingin melihat pertarungan politik nanti itu diwakili oleh orang-orang yang punya karir dari bawah. Pernah merasakan, ya kalau saya pribadi, saya ingin melihat pertarungan antara Ganjar dengan Anies. Ganjar dan Anies. Ganjar dengan Anies. Prabowo? Dua orang yang menurut saya sudah lewat masanya. Saya ingin melihat orang yang, ini ideal menurut saya pribadi sebagai warga negara ya. Dua orang yang pernah punya pengalaman dari bawah. Mas Ganjar pernah di legislatif, pernah di eksekutif 2 periode. Anies bahkan pernah menjadi menteri walaupun dipecat. Lalu kemudian juga sekarang pernah menjadi eksekutif di level daerah. Kalau orang-orang itu yang kita biarkan maju,
perdebatannya nanti akan saling membuka track record masing-masing. Kita akan bedah dengan gampang bagaimana kerja mereka, bagaimana performa mereka, dan bukan sekedar sebuah bentuk fanatisme hanya karena dia sosok seseorang yang memang dianggap punya hak eksklusif untuk menjadi seorang capres. Kalau itu terjadi 2024 siapapun yang menang, kita akan menjadikan 2024 proses kaderisasi dan regenerasi menuju pemilu yang lebih baik. Terima kasih. Pak Eko. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa tadi setuju sama Mas Toto, apapun nanti keputusan politik yang diambil di partai politik akan sangat berbahaya kalau mereka mengkhianati suara publik. Jadinya harus inline. Yang lain siapa menurut Bapak? Keputusan politik itu pasti inline dengan orang-orang yang sekarang punya elektabilitas Yaitu? tinggi. Ya, yang sampai saat ini kan ada Pak Namanya Ganjar, siapa? Anies, ada Pak Prabowo kan. Mungkin 3 orang itu yang Yaitu? punya peluang. Siapa nak? Ulang lagi siapa? Mas Ganjar, Anies, dan Prabowo, Pak Oke. Prabowo. Itu 3 orang itu yang sekarang surveinya paling tinggi dan punya peluang untuk maju sebagai calon presiden Terima ke depan. kasih. Terima kasih. Oke. Demikianlah diskusi kita malam ini dan kesimpulannya adalah politik itu sangat dinamis dan karir politik seseorang bisa berubah dalam hitungan hari. Oke, para pemirsa, terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada mahasiswa humaniora. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Hot Room Metro TV. Metro TV,